Soal nomor satu, dasar hukum menerapkan metode Bimba. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa nih yang dimaksud dengan dasar hukum. Nah, dasar hukum adalah ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Sebagai pendukung sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum. Sedangkan dasar hukum Bimba dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya, yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Nah, dasar hukum menerapkan metode Bimba yaitu ada dua. Yang pertama adalah hak anak. Contohnya hak bermain, terus hak memiliki tempat tinggal, lalu dapat hak pendidikan. Dan selanjutnya yang kedua ialah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Soal nomor 2, relawan Bimba diwajibkan menerapkan metode fun learning di dalam proses membimbakan. Dikarenakan adanya metode fun learning ialah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik dan anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Nah, proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa dan relawan Bimba harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Soal nomor 3, diterapkannya small step system dalam proses membimbakan ialah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Nah, relawan Bimba harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, masing-masing anak. Contohnya, anak belum mau duduk tenang. Nah, apa ya yang harus dilakukan saat anak tidak mau duduk tenang? Nah, langkah pertama kita cari tahu dulu apa itu kesukaan anak tersebut. Kemudian, ajak anak melakukan kegiatan yang dia sukai agar dia tertarik. Buat anak tertarik terlebih dahulu dan berikan reward agar anak semakin bersemangat. Soal nomor 4, diterapkannya metode individual system agar proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Nah, relawan Bimba berperan memberikan motivasi serta apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin menggelora serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Soal nomor 5, hubungan antara fun learning dan bahagia. Tentunya ketika proses yang menyenangkan pasti kita akan mau mengulanginya. Jadi ketika kegiatan yang menyenangkan maka kita akan diulang terus, dilatih dan berdampak mampu. Jika diulang akan mampu, apa yang terjadi tentu akibatnya yang terjadi semakin siap dan semakin menyenangkan. Nah, ketika prosesnya semakin siap, semakin terampil, semakin menyenangkan, maka minatnya akan tumbuh secara menggelora. Nah, yang artinya anak akan semakin semangat menjadi pembelajar. Nah, berarti sudah tumbuh nih karakter pembelajarnya.
Sehingga seorang yang sudah tumbuh menjadi seorang pembelajar, ia akan senantiasa merasakan bahagia. Nah, sahabat ketahui bahwa kunci utama untuk bahagia adalah beriman, berbuat baik, dan belajar. Menjadi seorang pembelajar. Nah, berarti dengan menjadi seorang pembelajar, anak-anak sudah melaksanakan salah satu kunci utama dari bahagia. Soal nomor 6. Metode Bimba adalah salah satu cara dalam membimbing minat belajar anak. Metode Bimba dibagi menjadi dua, metode utama dan juga metode penunjang. Adapun tujuan metode Bimba yang pertama ialah tujuannya dari fun learning ialah tumbuhnya minat belajar anak. Soal nomor 7, metode Bimba yang pertama ialah fun learning. Mengapa harus fun learning? Nah, tujuan suasana fun learning agar anak tumbuh minat belajarnya. Konsekuensinya, logisnya dari kata Bimba adalah fun learning. Tidak akan tumbuh minat belajarnya jika caranya tidak fun learning. Di mana di dalam teori belajar dalam psikologi pendidikan yang diadopsi dari teori behavioristik, di sini ada 3 hukum yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hukum the law of effect atau hukum sebab akibat, lalu yang kedua adalah the law of exercise, dan yang ketiga adalah the law of readiness. Contohnya dari the law of effect, yaitu ketika saya sebagai motivator atau relawan Bimba membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajar. Nah, tentu sebaliknya, kalau sebagai motivator membimbing anak dengan keadaan tidak senang atau tidak menyenangkan, maka kegiatan bermain sambil belajarnya tentu tidak akan menyenangkan. Pengalaman saya saat menerapkan metode Bimba yaitu saat anak belum mau duduk tenang, lalu apa ya yang harus saya lakukan? Nah, langkah pertama saya sebagai relawan Bimba mencari tahu dulu nih apa kesukaan dari anak tersebut. Kemudian saya ajak Ananda untuk melakukan kegiatan yang Ananda sukai agar Ananda tertarik lebih dahulu. Dan saya berikan reward agar Ananda semakin bersemangat untuk bermain sambil belajar. Dampaknya, anak merasa belajar adalah beban. Lalu anak dipaksa belajar, merasa bosan, dan tidak mau mengulang yang telah diberikan. Lalu anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Lalu anak akan menjadi generasi benci belajar.